Halo Sobat Kompas TV, siapa di sini kemarin yang nonton streaming YouTube Funfest 2022? Gimana? Pada kangen gak sama YouTube Funfest? Sempat vakum karena pandemi COVID-19, akhirnya YouTube Funfest hadir lagi di Indonesia. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, YouTube Funfest hashtag Bikin Bareng kali ini digelar dengan konsep hybrid. Kalau sebelum pandemi kan sempat offline ya. Nah, untuk tahun ini konsep acara dilaksanakan secara hybrid karena mengingat COVID-19 masih ada ya sahabat Kompas TV. Konten kreator yang berkolaborasi di event ini juga nggak kalah menarik. Ada Atta Halilintar, Nessie Judge, Denny Caknan, Next Carlos, Frost Diamond, Grita Agatha, dan masih banyak konten kreator lainnya. Tapi nggak cuman itu ya, YouTube Funfest juga menggait sejumlah konten kreator baru, rising dan berkembang, dan juga konten kreator YouTube Short. Wah, menarik ya. Tapi kalian penasaran gak sih sama behind the scene dari YouTube Funfest ini? Yuk kita spill begini nih di balik layar YouTube Funfest 2022. Nah, kemarin aku juga sempat ngobrol-ngobrol santai bareng Nessie Judge. Penasaran kan kita ngobrolin apa sih? Langsung aja, check it out. Oke, sekarang Sinta udah sama Kak Nessie. Halo Kak Nessie. Hai. Gimana kabarnya? I'm good. Sehat? Lumayan. Kayak aku seneng banget bisa ketemu langsung sama Kak Nessie karena jujur aku tuh pengikut neror. Aku neroris. Aku udah tahu dari tahun 2018. Oh really? Iya, kayak Oh, pas thank lagi you. ngerjain tugas gitu kayak aku sambil nonton Kak Nessie gitu. Oh, thank you so much, Sinta. Oke, Kak, ini kan berarti Kak Nessie sekarang kan lagi ada project nih sama YouTube Funfest. Gimana perasaan Kak Nessie bisa join nih menjadi salah satu konten kreator yang ikut di acara YouTube Funfest ini? YouTube Funfest tuh setiap tahun adalah kayak ajang ketemu-ketemu sama kreator lainnya, juga untuk give back to the fans. Jadi untuk jadi bagian dari YouTube Funfest is always a pleasure, juga an honor buat kita sebagai creator. It's super fun ya, I'm very excited. Oke. Ngomong-ngomong soal konten Kak Nessie nih, karena aku juga dari dulu ngikutin konten Kak Nessie nih, cara pembawaan Kak Nessie itu kalau nyampein kontennya tuh kayak misalkan nih kayak 911 call atau ngebahas tentang pembunuhan berantai yang paling sadis gitu kan. Ngomongnya kayak chill banget ya Bang. Oke. Oke. Karena kayak tuh excited gitu loh. Oke. Nah, Kak Nessie tuh untuk riset materi itu gimana? Karena kan kayak mungkin bisa aja dari internet atau dan sebagainya mungkin minim informasi gitu. Tapi di konten Kak Nessie itu detail gitu loh. Oh, kalau riset sih kita beda-beda ya per kasus. Biasanya kita emang udah punya struktur dari apa yang kita butuhkan, informasi-informasi yang kita butuhkan untuk per videonya. Kita saat ini lagi ngerjain kasus juga. Dan emang kalau riset tuh kita nggak pernah pakai kayak cuman 2 atau 3 sources. Pasti kayak, wah source page kita aja bisa 4-5 halaman sendiri. Jadi kita baca banyak banget, kayak kalau misalkan satu media atau satu berita memberitakan hal ini, kita lihat di media lain ngomongnya apa gitu, terus kita benarkan kayak misalkan dari interview dan segala macam gitu. So it's always very different per kasus menurut aku, soalnya kalau misalkan template nggak feelsnya tuh nggak dapet, karena per kasus tuh pasti ada hal menariknya di mana gitu ya. Jadi kita mencoba untuk bedah per kasus gitu. Oh, jadi tiap kasus itu risetnya beda-beda ya? Beda banget ya. Nah, kalau dari Kak Nessie nih, ada nggak sih kasus yang menurut Kak Nessie itu risetnya tuh kayak susah banget, terus kayak aduh lama banget nih produksinya gitu? Aduh, kasus yang sekarang lagi kita kerjain lumayan sulit sih. Aku nggak boleh ngomong dulu kasusnya apa. Tapi pasti kayaknya udah banyak tahu. It's very hard case karena kita nggak tahu mau ngambil dari angle mana. Jadi kayak banyak banget angle yang kita udah susun.
Tapi kita mau ngambilnya apakah kita mau lihat ini sebagai kasus kejadian atau kita mau lihat dari kasus korban kah gitu. Jadi kasus yang kita lagi kerjain ini susah. Tapi kalau misalkan kasus yang pernah kita bahas di Neror, salah satunya keluarga Watts itu lumayan banyak banget risetnya. Itu kayak berbulan-bulan deh kita bikin risetnya. Dan aku baca police reportnya, itu panjang banget, ribuan halaman kalau nggak salah. Oh my god, really? Iya. Sampai ribuan halaman. Iya. Itu lumayan sulit. Seru banget loh itu. Thank you. Nah, kalau yang kasus-kasus yang mau di riset, yang ini mau tayang nih, itu butuh berapa lama? Disiapinya nih. Tergantung intensitas juga kan, kadang-kadang kita sambil ngerjain konten lain juga kan. Jadi itu kadang-kadang kalau misalkan kita emang kasusnya udah lama atau kayak banyak detail yang baru masuk gitu, itu bisa lama banget, bisa kayak sebulan. Tapi kalau misalkan emang lagi dibicarakan banyak, lagi diliput banyak, kayak yang kasus kita kerjain saat ini nih, kita lagi intens sih, kayak siang malam ngerjain kasus itu doang ya. Bacain nonton berita segala macam, bacain reportase, autopsi report. Itu seru sih. Kayaknya aku tahu nih. Oke. Iya. Nah, karena sih, tapi untuk kedepannya karena sih ada keinginan nggak sih bikin kayak segmen baru gitu? Mungkin di luar Neror dan sebagainya, mungkin ada nggak sih kayak pengen bikin ini nih gitu? Pasti kok, kita selalu mencoba untuk cari generate new ideas kan. Soalnya kita juga bergerak sama waktu. Kayak channel aku sebenarnya udah ada dari 2013. Udah bikin video dari 2013, tapi kan Neror masih baru ada 2017. Ya, it moves with time dengan interest juga dan interest aku juga sebagai creator. So ya, pasti bakal ada segmen-segmen baru. Oke. Nah ini, karena sih ada nggak tips and trick buat konten kreator mungkin yang baru memulai nih jadi konten kreator di YouTube atau platform lainnya, ada nggak sih kayak tips and trick dari Kak Nesi untuk konsisten nih? Kak Nesi kan udah lama banget nih sebagai konten kreator gitu. Kalau aku sih mungkin klise ya, tapi bahaslah hal-hal yang atau kayak ulaslah hal-hal yang emang kalian suka gitu loh. Soalnya kalau misalkan goalnya itu cuman untuk viewers, untuk subscribers, atau apalagi uang gitu, pasti kalian bakal mentok at some point kayak ternyata nggak bisa dapetin ini, nggak bisa dapetin itu. Tapi kalau misalkan emang pelurunya tuh passion, pasti bisa lama gitu, karena kalian have fun aja ngerjainnya. Enjoy juga ngerjainnya. Oke. Betul. Karena sih aku sebenarnya malu sih mau ngomong ini, tapi kayak aku tuh pengen lihat langsung kayak stop senyum-senyum cause shit's about to go down itu. Oke. Boleh? Karena sih Boleh banget. Oke. Alright. Siap? Satu, tadi ya. Stop senyum-senyum cause it's about to go down. Oke, oh my god. Thank you Kak Nesi atas waktunya. Thank you so much. Semoga konten-konten yang nanti yang bakalan tayang sukses terus. Amin. Thank you so you for much. Thank you for having me. Itu tadi obrolan aku bareng Kak Nesi Judge, dan kita bahas soal gimana sih Kak Nesi ini memproduksi konten-konten dia di YouTube, khususnya konten Neror. Ayo, siapa di sini yang neroris? Tentunya dengan adanya YouTube Funfest 2022 ini membuat para konten kreator senang bisa berkarya lagi untuk para penggemarnya. Para konten kreator juga bersyukur bisa berkolaborasi bareng dan berinteraksi secara langsung dengan komunitas konten kreator lainnya. Oke, halo Mas Denny. Halo Mbak E. Ya, halo. Halo, apa kabar? Aku mau nanya nih, gimana nih perasaannya Mas Denny bisa berpartisipasi dalam acara YouTube Funfest 2022 sama konten kreator lainnya? Seneng banget dong, ini kan mungkin jadi impian semua YouTuber lah. Bisa sampai sini di Bali, kita diikutkan serta dalam YouTube Funfest, itu suatu kehormatan bagi saya. Dari seorang Denny Caknananya, pencipta lagu dangdut, dan bisa sampai di YouTube Funfest itu keren banget. Matur suwun. Yang pertama seneng banget sih. Terus yang kedua, aku senengnya itu karena aku bisa dipertemukan juga sama konten kreator gaming-gaming lainnya. Karena ada Just No Limit, Jonathan, dan masih banyak lagi. Dari aku nggak kenal, jadi kenal. Nah makanya aku seneng banget ikut Funfest 2022. Senang sekali bisa
ada lagi YouTube Fun Fest karena memang ini udah jadi kayak ini ya, apa ya, kalau di YouTube itu kebiasaan setiap tahunnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada pasti banyak yang kehilangan gitu. Tapi seneng lah ini bisa ada lagi, dan saya diajak sama YouTube untuk jadi salah satu pengisi di sini, apalagi ditaruh di final show, kadang-kadang itu jadi lebih responsibility yang lebih berat gitu. Ini kan berarti semenjak 2 tahun yang lalu kan berarti YouTube Fun Fest baru ada lagi semenjak pandemi. Gimana nih perasaannya? Alhamdulillah itu senang banget, kita juga semua musisi juga senang banget karena 2 tahun kita kayak mati suri kan Mbak. Jadi ada udara baru di dunia per-YouTubean maupun di musisi Indonesia. Kita emang harus, kalau aku sendiri ya, itu kita harus tetap survive dan mengikuti zaman. Misalnya sekarang ini lagi ramenya game A, kita mainnya game A gitu. Terus kalau ramenya game B, ya udah kita ikutin game B. Kalau emang mau terus buat survive di YouTube. Tapi kalau mau survive di game tersebut, mau jadi pro player, ya udah kalian tuh fokusin di sana aja gitu. Tapi kalau mau survive di YouTube-nya, ya kita harus mengikuti apa yang lagi tren sekarang gitu. Mungkin karena memang ini kan perubahan zaman ya. Mungkin dulu zamannya kita semua nonton TV, sekarang orang nggak mau dikasih waktu ya nonton acara ini jam segini. Nah, orang udah nggak mau karena udah banyak di jalan, udah banyak di kerjaan yang lain. Jadi dia hanya milih jadwal yang di YouTube. Misalnya YouTube upload kapan aja, jam berapa aja dia bisa nonton. Itulah membuat sosial media lebih cepat dan bisa ditonton lewat handphone, lewat TV sekarang, di mana aja, dan itu jadi salah satu peluang buat banyak orang untuk mengekspresikan diri di sosial media. So, ini adalah masa depan gitu. Apa harapan Mas Denny Caknan dengan diadakannya ajang acara YouTube Fun Fest 2022 ini? Semoga YouTuber juga makin kreatif, semua YouTuber khususnya di konten-konten kreator musik. Jadi tidak hanya menyuguhkan musik yang enak atau kreativitas yang gitu-gitu aja, tapi bisa menggerakin lagi musisi-musisi yang beliaunya belum ada dana atau apa, terus bisa diajak lagi untuk bermain di YouTube. Ya semoga YouTube Fun Fest 2023 aku juga bisa ikut lagi, dan semoga YouTube bisa makin rame. Gitu aja sih harapannya, biar kita juga survive. Ya, semoga ini menjadi comeback yang bagus sekali untuk YouTube Fun Fest, apalagi setelah kemarin tertunda dan sebelumnya juga online. Jadi kita bikin karyanya dari rumah tapi kita tayangin gitu. Sekarang semoga ini jadi momentum kebangkitan lagi YouTube Fun Fest, YouTube, sosial media, apapun itu. Dan semoga di YouTube Fun Fest ini kamu bisa mendapatkan hiburan, keseruan, ataupun ada yang mendapatkan inspirasi atau mau bikin apa, atau bisa belajar dari apa yang dibikin di YouTube Fun Fest ini. Karena banyak kreator-kreator yang bagus-bagus, yang keren-keren di sini. So, semoga ini jadi momentum yang baik. Nah, itu dia tadi sahabat Kompas TV behind the scene dari YouTube Fun Fest 2022. Tentu semua berharap dengan adanya YouTube Fun Fest ini bisa menginspirasi serta memotivasi banyak orang dalam berkarya. Keterbukaan platform YouTube juga mewakili keragaman Indonesia, dan semoga YouTube Indonesia bisa menjadi cerminan keragaman budaya bangsa ini.